Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Untuk video kali ini akan kita bahas materi tentang fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat, prasyarat mempelajari materi ini kita harus sudah belajar tentang pemetaan atau fungsi. Oke, kita mulai saja. Untuk fungsi kuadrat, bentuk umum daripada fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, dimana untuk a, b, dan c anggota himpunan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Ini perlu diperhatikan. Untuk a tidak sama dengan 0. Mengapa? Ciri-ciri utama dari fungsi kuadrat pada fungsi kuadrat itu memuat variabel x berpangkat 2, dan ini harus ada pada fungsi kuadrat. Jika tidak ada, maka fungsi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai fungsi kuadrat. Karena itu di sini untuk a, ini a tidak boleh sama dengan 0. Alasannya apa? Jika a-nya 0, di sini a-nya 0 dikali x kuadrat, maka hasilnya adalah 0. Artinya apa? X kuadratnya hilang. Maka kalau x kuadratnya hilang, ini sudah bukan lagi menjadi fungsi kuadrat, tapi menjadi fungsi lain. Nah, fungsi apa itu? Namanya fungsi linear. Nanti akan kita kaitkan apa perbedaannya antara fungsi kuadrat dan fungsi linear. Karena dalam konsep matematika, untuk dikatakan paham berarti bukan hanya tahu saja, tapi harus bisa membedakan dengan yang lain. Oke. Nah, untuk contoh di sini, contoh dari fungsi kuadrat, sudah ada beberapa contohnya di sini 4. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk fungsi kuadrat yang bisa dikatakan paling sederhana, dimana hanya memuat satu suku x kuadrat di sini. Lalu bagaimana dengan nilai a, b, dan c nya? Nah, untuk menentukan nilai a, b, dan c tentunya kita kaitkan dengan bentuk umumnya, y atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau kita lihat a ini adalah koefisien dari x kuadrat. Kita lihat koefisien x kuadrat berapa di sini. Nah, kalau tidak ada berarti koefisiennya adalah 1 Nah, karena 1 tidak ditulis seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan nilai b? Nah, untuk nilai b, karena di sini tidak ada, maka b nya adalah 0, kemudian c nya adalah 0 juga. Kemudian yang kedua, y sama dengan x kuadrat min 4. Ini juga merupakan fungsi kuadrat, dimana untuk a nya adalah berapa di sini koefisiennya? 1, kemudian b nya adalah 0 min 4 adalah nilai dari c. B itu saya ulangi kenapa B nya 0? B adalah koefisien dari X, di sini tidak memuat X Kemudian yang C, yang 3 maaf, Y sama dengan X kuadrat plus X min 6. Berarti di sini untuk nilai A adalah 1, kemudian B nya adalah 1, C nya adalah min 6. Yang terakhir, y sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Nah, untuk yang nomor 4 ini berarti nilai a nya adalah negatif 1, kemudian b nya negatif 2, kemudian yang c adalah 3. Nah, ini untuk masing-masing koefisien a, b, dan c untuk nomor 4. Satu lagi, misalkan saya punya fungsi contoh yang 4 misalkan. Nah, di sini 5 contoh yang kelima.
Misalkan saya punya fx sama dengan min 3x plus 8. Nah, apakah ini termasuk fungsi kuadrat ataukah bukan? Nah, dengan melihat bentuk umumnya, maka kita bisa mengatakan bahwa untuk yang nomor 5 ini ya, ini bukan termasuk fungsi kuadrat. Kenapa? Karena tidak terdapat suku yang memuat variabel x kuadrat ya. Atau bisa dikatakan di sini nilai a-nya itu 0 ya, koefisien dari a-nya 0 ya. Makanya di sini tidak muncul x kuadrat. Nah, ini bukan, jadi ini bukan yang ini ya, ini bukan fungsi kuadrat ya. Oke, sekarang setelah bentuk umumnya tahu, kita lanjut pada bentuk grafiknya. Untuk grafik fungsi kuadrat, grafiknya berupa parabola ya. Parabola itu yang seperti apa ya? Kalau kalian melihat parabola, nah, antena parabola ya, nanti akan tahu. Nah, bentuk parabola kurang lebihnya seperti ini. Bisa menghadap ya, terbuka ke bawah atau mungkin terbuka ke atas. Ini yang dimaksud dengan parabola. Nah, bentuknya melengkung ya. Ini bentuk grafik dari fungsi kuadrat. Nah, di samping fungsi kuadrat ada yang namanya fungsi linear. Ini akan kita pelajari bersama di SMK juga ya, atau mungkin sudah, kalau tidak salah untuk Kurtilas semester 1 apa ya. Nah, apa perbedaan dari fungsi kuadrat dengan fungsi linear, fungsi kuadrat dengan fungsi linear? Nah, kita lihat pada fungsi kuadrat ini memuat x pangkat 2, sementara pada fungsi linear pangkat tertinggi dari x adalah 1. Nah, bedanya di sini. Jadi yang membedakan antara fungsi linear dengan fungsi kuadrat itu pada x pangkat 2. Nah, kalau ada sebuah fungsi x pangkat 2 nya tidak ada, maka secara otomatis ya, seperti nomor 5 ini ya, ini merupakan fungsi linear. Nah, contohnya fungsi linear seperti ini. Nah, y sama dengan 4x min 2. Ini fungsi linear ya, dimana pangkat tertingginya hanya 1. Kemudian berbeda juga pada grafiknya. Pada fungsi kuadrat grafiknya berupa parabola, sementara pada fungsi linear grafiknya berupa garis lurus. Makanya dikarenakan linear itu lurusnya mungkin hanya seperti ini ya, atau mungkin miring ke bawah. Aduh, ini saya nggak pakai penggaris jadinya melengkung. Harusnya lurus ya. Nah, ini sekedar contoh saja. Nah, itulah bentuk umum dan grafik dari fungsi kuadrat. Oke, untuk sesi ini mungkin cukup sekian. Kita lanjut pada pembahasan membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.